Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ubur-ubur ikan lele Kecamatan Wonodadi mau tausiah le. Hari ini saya akan mengambil tema dengan judul akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan diri sendiri menjadi pribadi yang suci dan mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhlakul karimah merupakan kunci pokok agama Islam. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di sini jelas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini, diutus di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Betul? Jadi akhlak untuk kepada siapa? Akhlak kepada semua orang, kepada semua, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 alasan kenapa kita harus berakhlakul karimah kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. 4 alasan itu apa? Yang pertama adalah dikatakan dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan menciptakan kamu dari setetes air mani yang keluar dari punggung dan tulang dada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini jelas bahwa yang menciptakan manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian alasan yang kedua apa? Alasan kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan panca indera. Wallahu taala fil Qur'anil Karim, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an. Tidak mengerti apa-apa, kon gak ngerti apa-apa. Sampai pada Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sampai Allah memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, hati supaya kamu bersyukur. Pun paham napa derek? Wes paham po geng? Kenapa kita harus berakhlakul baik kepada Allah yang kedua ini? Karena tidak semuanya dianugerahkan oleh Allah berupa penglihatan, pendengaran yang sempurna. Tapi kamu diberikan pendengaran, penglihatan, hati yang sempurna. Kon ben syukur. Itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga apa? Alasan ketiga, sebelumnya saya mau tanya, siapa yang menciptakan langit? Allah, betul. Siapa yang menciptakan bumi? Betul. Siapa yang menciptakan laut? Manusia. Manusia? No. Yang menciptakan laut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Alam semesta dan isinya diciptakan Allah untuk kebutuhan siapa?
manusia. Sarana prasarana kebutuhan manusia semua dicukupi oleh Allah. Itu kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian alasan yang keempat apa? Alasan keempat yaitu karena Allah sudah memuliakan manusia. Allah sudah memuliakan manusia dengan apa? Menciptakan manusia sesempurna mungkin daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kon gak podo karo kewan. Kon gak podo karo ciptaan-ciptaane Allah sing lainnya. Kon lebih diciptakan lebih sempurna daripada yang lainnya. Kamu diberikan anugerah akal, pikiran supaya engkau berpikir, mengetahui, supaya engkau belajar pengetahuan yang seluas-luasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari 4 alasan ini, kita bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa berakhlakul karimah kepada Allah dan kepada diri sendiri sehingga menjadi pribadi yang suci dan mulia. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Betul. Contohnya apa? Salat, puasa, zakat, zikir kepada Allah. Semua apa yang kita lakukan diniatkan lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Cinta dan ridha. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan ridha. Waduh karo kolek demen karo pasanganmu, pokoknya demen karo kekasihmu, engkau akan berkorban apapun, engkau akan ridha apa yang mereka lakukan kepada kita. Terus kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tawakal. Tentunya dengan kita tetap berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Dengan ketiga ini kita bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang mulia dan suci. Kok bisa? Ya karena dengan 3 ini kita akan muncul rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, engkau akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bersyukur, engkau sudah cinta dan ridha kepada Allah, maka yang terjadi adalah hati yang sabar dan ikhlas menerima apa Allah yang takdirkan kepada kita. Terus kemudian apa yang terakhir? Yang terakhir, kalau kita sudah bersabar, ikhlas, timbul qanaah. Dengan seperti itu kita bisa menerima apa adanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari sini marilah kita bersama-sama menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang suci dan mulia. Akhirul kalam, saya Nurul Sunaidah dari Monodati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.